Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bosan total atau bete. Nah, apakah bosan total atau bete itu dan bagaimana cara mengatasi dengan pijat urut? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini. Selamat menyaksikan. Bosan total atau bete adalah istilah yang digunakan oleh anak sekarang untuk menyatakan tingkat kebosanan yang sudah lanjut. Bila dilihat dari penyebabnya, ini sebenarnya adalah keadaan di mana tubuh mengalami lelah baik fisik maupun psikologisnya secara bersamaan. Sekarang masalahnya bagaimana terapi pijat urut bisa meredakan bosan total atau bete. Obat komplementer dan alternatif atau CAM adalah jenis produk dan praktek yang tidak konvensional yang digunakan untuk mengobati berbagai kondisi kesehatan medis dan mental. Selama beberapa tahun terakhir, praktik CAM telah semakin populer dan sering digunakan dalam kombinasi dengan praktek medis yang lebih tradisional. Beberapa praktek CAM umum termasuk akupunktur, yoga, aromaterapi, dan relaksasi otot progresif. Terapi pijat adalah jenis latihan CAM lain yang sering digunakan untuk mengobati nyeri otot, cedera, dan kekakuan. Terapi pijat urut baru-baru ini digunakan untuk pengobatan masalah mental dan emosional termasuk stres, kecemasan, dan depresi. Juga dianggap sebagai teknik relaksasi, terapi pijat mungkin dapat membantu mengurangi ketegangan dan menimbulkan perasaan relaksasi yang tenang dan mendalam. Selain itu, pijatan mungkin dapat mengekang perasaan takut dan gugup dan membantu dalam mengelola gejala gangguan panik lainnya. Sekarang, apa itu terapi pijat? Terapi pijat melibatkan memanipulasi otot dengan meremas, menggosok, menekan, atau menepuk-nepuk kelompok otot yang berbeda. Terapis pijat menggunakan tangan mereka dan minyak pijat untuk bekerja melalui berbagai kelompok otot. Beberapa terapis pijat juga akan menyertakan minyak aromaterapi dan musik yang tenang untuk membantu menciptakan pengalaman yang damai dan sangat rileks. Ada banyak jenis pijat yang ditawarkan oleh terapis pijat. Bergantung pada gayanya, pijat sering bervariasi dalam tekanan dan fokus pada kelompok otot. Beberapa jenis pijat yang paling umum termasuk
Pijat Swedia. Ini adalah jenis pijat yang paling populer dan dimaksudkan untuk membantu merelaksasikan tubuh dan pikiran. Ini melibatkan pijat tubuh total, di mana seseorang berbaring di meja pijat sementara terapis pijat perlahan bekerja melalui kelompok otot yang berbeda. Pijat Swedia juga membantu sirkulasi aliran darah, mengurangi tekanan mental, dan mengurangi rasa sakit dan ketegangan otot. Jaringan dalam. Jenis pijatan ini mirip dengan pijat Swedia. Namun, terapis pijat menggunakan lebih banyak tekanan dan intensitas saat bekerja melalui otot. Pijat jaringan dalam ditujukan untuk melepaskan simpul otot yang tegang dan menyakitkan yang sering dikaitkan dengan ketidaknyamanan fisik, stres, dan sakit kepala. Pijat olahraga sering digunakan oleh atlet. Pijat olahraga digunakan untuk membantu dalam pelatihan atletik. Jenis pijatan ini difokuskan untuk mempersiapkan otot-otot untuk latihan intensif. Selain itu, pijat olahraga digunakan untuk membantu memulihkan otot setelah kinerja atau cedera yang intens. Sekarang, shiatsu sering disebut sebagai akupresur. Shiatsu adalah bentuk pijatan yang mirip dengan akupunktur. Shiatsu berasal dari Jepang dan berarti tekanan jari. Daripada menggunakan jarum seperti akupunktur, praktisi menggunakan jari mereka pada titik-titik tekanan. Mendorong titik-titik ini dianggap membantu melepaskan energi dan mengembalikan keseimbangan kembali ke tubuh dan pikiran. Sekarang, bagaimana bantuan terapi pijat dapat dilakukan? Terapi pijat dapat membantu tubuh rileks, yang pada kiranya dapat membantu seseorang melepaskan pikiran yang cemas dan menakutkan. Pijat dapat meredakan nyeri dan ketegangan otot, memperbaiki sirkulasi, dan meningkatkan fleksibilitas. Sebagai teknik relaksasi, terapi pijat dapat berfungsi untuk mengelola respon melawan atau lari atau reaksi stres yang biasanya terlalu aktif dan antara orang-orang dengan gangguan kecemasan. Reaksi fight or flight bertanggung jawab untuk menyebabkan pikiran dan reaksi yang menakutkan yang seringkali jauh lebih besar daripada ancaman aktual di lingkungan. Misalnya, orang-orang dengan agorafobia sering takut mengalami serangan panik di kerumunan besar atau area terbatas di mana akan terasa memalukan atau sulit untuk melarikan diri. Reaksi fight or flight biasanya menyebabkan gejala fisik yang tidak nyaman seperti sesak napas, detak jantung yang cepat, keringat berlebih, dan nyeri dada. Terapi pijat dapat memiliki efek yang berlawanan pada tubuh dengan memunculkan respon relaksasi, mengurangi ketegangan, menurunkan denyut jantung, dan umumnya membuat seseorang merasa lebih tenang. Sekarang memulai dengan terapi pijat. Terapi pijat sering ditawarkan di banyak spa, salon, dan pusat kesehatan. Namun, karena terus menjadi pilihan perawatan yang lebih utama, pijat sekarang ditawarkan di banyak rumah sakit dan klinik. Beberapa perusahaan
asuransi, bahkan dapat mencakup layanan terapi pijat. Penting untuk menjadwalkan layanan ini dengan terapis pijat bersertifikat atau berlisensi. Ini memastikan bahwa Anda akan mendapatkan perawatan dari praktisi yang memenuhi syarat yang telah mengikuti standar dan persyaratan untuk lisensi negara mereka. Ahli terapi pijat berlisensi dapat ditemukan melalui direktori situs web, termasuk Dewan Sertifikasi Nasional untuk Pijat dan Bodywork Terapi dan American Massage Therapy Association. Ketika bertemu dengan terapis pijat Anda untuk pertama kalinya, pastikan untuk mendiskusikan riwayat kesehatan Anda, termasuk gejala panik dan kecemasan Anda. Biarkan terapis pijat tahu jika Anda memiliki area ketidaknyamanan di seluruh tubuh Anda. Juga diskusikan apa yang Anda harapkan untuk keluar dari pijatan, seperti otot atau pereda stres. Umumnya, terapi pijat hanya memiliki beberapa efek samping yang berpotensi merugikan. Banyak orang mengalami beberapa rasa sakit di seluruh tubuh mereka beberapa hari pertama setelah dipijat. Namun, Anda tidak boleh merasa sakit atau tidak nyaman selama atau setelah dipijat. Pijat juga dikontraindikasikan untuk kondisi medis tertentu. Selalu berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mendapatkan pijatan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pada kolom komentar dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.